Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, my friend. Assalamualaikum to all of you. Hi, I have here is a surprise actually because I just wanna go back from my nursery, and when I was already in my car at the parking lot, I asked to my employee, "What is that hanging on the wall?" On the wall outside of my nursery on the parking lot. Jadi di tempat parkir saya tadi udah naik mobil, terus saya lihat di luar kok kayak ada dendrobium berbunga itu nempel di tembok gitu kan di luar ya. Jadi kena panas, kena hujan. This is under the full sun and also full rain. So I asked my employee to pull it out from the wall. Jadi saya minta kepada pegawai saya untuk cabut dari dinding tadi. Itu apaan sih bilang kan? Kayak dendrobium over the rainbow gitu. Ternyata bener guys. So actually my guess was right. This is dendrobium over the rainbow. So you can see actually it is being pulled out from the wall. Jadi tadi dicabut guys dari dinding. And this beautiful orchid dendrobium is a cross between dendrobium formidable or formidable cross with dendrobium queen southeast. So this is registered by S. Yamamoto in 2006. And actually that dendrobium formidable is a cross between two species, which is dendrobium formosum and also infundibulum. Jadi ternyata ini adalah silangan kedua induknya adalah spesies, maksud saya salah satu induknya yaitu formidable, itu kakek neneknya ternyata spesies ya, bukan induknya ya. And this is quite big because as we know that formosum is having a quite big flower. Sebagaimana kita tahu ya, kalau dendrobium formosum salah satu kakeknya tadi atau kakek neneknya itu adalah dendrobium yang berbunga besar. And I'm not sure how many flower I have here, only one or two flower ya. And since this is planting outside of my nursery, you can see that many grasshopper ate the leaf here. Jadi ternyata udah pada daunnya pada bolong-bolong ini guys, dimakan sama belalang. And it is only planting like this by mounting it into this fern slab. Jadi ditanamnya dengan cara ditempel aja di pakis papan guys. And I don't think this is a dendrobium for the beginner. Jadi ini kayaknya bukan dendrobium hybrid yang buat para pemula anggrek ya, pecinta anggrek, karena ini zaman dulu banget saya punya, kemudian ditanam dengan cara gini aja, ternyata hidup ya, alhamdulillah. But as you can see that I have many rotten bulb. Jadi kayaknya banyak batang yang busuk di sana guys. I don't think it loves a lot of water. Saya nggak yakin dia suka banyak air ya, karenanya cuma ditempel aja di pakis papan tanpa media lain. And I just use this kind of string here. Ditempelnya dibantu dengan senar ya, supaya nggak doyong ataupun jatuh. Alright, you can see the pseudo bulb. Sometimes because this is has the inherit from the formosum and also infundibulum, I think that they have a kind of hair here on top of the pseudo bulb. Biasanya karena silangan kakek neneknya tadi itu ada memiliki formosum sama infundibulum, itu ada warisan dari sana. Biasanya dia memiliki bulu-bulu pada batangnya guys. And I don't think it has a smell. Kayaknya nggak ada wanginya ya, barusan saya bawain tuh. Coba deh saya ulang lagi. Iya guys, I'm not sure ya, is it having a fragrance or not. But I already made a blog. I made an article on my orchid blogspot about this one, so you can try to search on the Google that adeorchidblogspot.com. There I already wrote about this dendrobium over the rainbow, but still in bahasa. Jadi saya dulu pernah menuliskan mengenai dendrobium over the rainbow ini. Apparently that I have another color of flower which is all in pink or purple color. Jadi yang penuh warna ungu sama pinknya itu guys. Kalau ini kan kelihatan sepalnya lebih putih, kemudian petalnya juga pink tapi nggak terlalu tua gitu. Ternyata ada varian lain yang pinknya kenceng guys. Oke, itu aja. Oh iya ya, mohon maaf nih, saya masih kok saya greget gitu ya. Jadi kemarin kan saya udah bilang ada pegawai saya maupun ada bibi saya itu yang sakit.
Dan ketika saya udah mencoba memberikan info kepada mereka, sakit itu berarti adalah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi Allah mengingatkan, oh kita punya dosa ini loh, jadi harus segera bertobat. Ternyata pegawai saya maupun tante saya itu lebih percaya sakit itu adalah penghancur dosa ataupun penghapus dosa. Sedangkan kan menurut Ustaz Danu, sesuai dari ayat Al-Quran, dimana kalau kita diberikan sakit oleh Allah itu adalah karena kita memiliki dosa. Segala suatu musibah ataupun penyakit yang kamu derita adalah akibat dari buat tanganmu sendiri. Karenanya jika kita memiliki suatu penyakit yang tentu nggak nyaman ya kalau kita sakit, walaupun misalnya hanya sakit sariawan maupun sakit yang lebih parah lainnya, tentu itu berarti kita harus segera bertobat kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa. Jika kita tahu kira-kira misalnya nih sakit sariawan, itu berarti karena omongan kita itu sering banyak menyakitin lawan bicara kita, terutama orang terdekat ya, misalnya pasangan hidup maupun orang tua. Nah biasanya kalau kita ngomongnya nyelekit, suka nyakitin hati orang terdekat, sama Allah akan diberikan sariawan gitu loh. Jadi walaupun orang tersebut nggak tahu, misalnya ini kita menggunjing ataupun ghibah terhadap orang lain yang tentunya akan menyakitkan hati, tentu kita akan diberikan sariawan tadi kepada Allah sebagai peringatan. Kalau misalnya kita tahu kira-kira, oh iya aku sariawan karena aku sering menggunjing ataupun sering menyakitin hati istriku atau suamiku misalnya kan, nah itu kita segera bertobat dan memohon ampun kepada orang yang kita sakiti tadi. Insya Allah sakitnya akan sembuh gitu, dan kita berjanji dalam hati tidak akan mengulangi itu lagi gitu guys. Dan juga yang lebih afdal lagi adalah jika kita melakukan semua amal solih. Jadi gini, kita sakit itu kan karena ibaratnya dosa kita tuh lebih banyak daripada pahala kita, misalnya entah hari itu, entah minggu itu, entah bulan itu. Nah jadi gimana caranya agar kita menyeimbangkan dosa yang kita lakukan selama seminggu ataupun sebulan tadi dengan mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, biar timbangan baik atau pahala kita tuh lebih berat daripada timbangan dosa gitu loh maksud saya. Jadi ya itu dia, selain kita bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang yang kita sakiti, kita juga melakukan amal baik atau amal soleh. Itu guys, ini buat yang percaya aja, yang nggak percaya ya walau alam ya, karena saya juga bukan ustadz, bukan ustazah, saya hanya mendapatkan pencerahan ataupun ilmu ini dari Ustaz Danu yang saya lihat dari YouTube dan juga TV. Oke, karena udah azan asar, jadi saya nggak boleh banyak-banyak ngomel ini. I hope that you find any useful info from my video here. So that's it. This is Dendrobium over the rainbow. Bye bye.